Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Tanumi. Saya NIM 18020160044. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sejarah singkat dari berdirinya MUI, apa itu MUI, Majelis Ulama Indonesia, NU, apa itu NU, Nahdlatul Ulama, dan juga Muhammadiyah. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang Majelis Ulama Indonesia. Apa itu Majelis Ulama Indonesia atau MUI? Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang terdiri dari ulama nasional, zu'ama dan juga cendekiawan di seluruh Indonesia untuk membimbing, mengayomi dan juga membina kaum muslimin di Indonesia. Kapan berdirinya MUI? MUI di sini berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah atau bertepatan dengan 26 Juli 1975 Masehi, bertempat di Jakarta. Terus Ibu tuh hasil dari apa sih? MUI di sini saya menjelaskan tentang MUI itu adalah hasil dari pertemuan musyawarah para ulama dan juga para cendekiawan, para zu'ama, yang mana dulu itu sejarahnya itu di situ itu terdiri dari 26 ulama provinsi, 10 ulama dari organisasi-organisasi seperti NU dan juga Muhammadiyah, dan 4 ulama dari aparat seperti TNI, Polri dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah dari 13 orang cendekiawan. Mereka di situ saat itu mereka itu bersepakat untuk membuat sebuah wadah dari perkumpulan para ulama, para zu'ama dan juga para cendekiawan di situ untuk membentuk sebuah musyawarah ketika ada masalah-masalah tentang negara, tentang keagamaan. Nah di situ mereka membentuk itu juga mereka menandatangani pada piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang biasa dikenal dengan nama Musyawarah Nasional Ulama Pertama. Adapun fungsi dari Majelis Ulama Indonesia itu sendiri pertama adalah membimbing dan memberikan tuntunan kepada umat Islam di Indonesia. Yang kedua adalah sebagai pemberi nasihat kepada dalam bidang masalah keagamaan dan juga kemasyarakatan. Yang ketiga adalah sebagai penghubung antara ulama dan juga umaroh. Yang keempat adalah sebagai hubungan, sebagai narahubung antara kerjasama dari organisasi, cendekiawan dan juga lain sebagainya. Adapun metodologi yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menggali sebuah hukum, yang pertama adalah meninjau pendapat dari imam-imam mazhab. Jadi pertama kan Majelis Ulama Indonesia itu meninjau dari pendapat-pendapat imam mazhab. Yang kedua adalah pendekatan secara nas qat'i dan juga qauli dan juga manhaji. Nas qat'i seperti Al-Quran hadis, nas qauli seperti dan sebagainya. Yang ketiga adalah metode jami' wa taufiq. Yang keempat adalah metode tarjih atau mengambil pendapat yang paling unggul. Adapun metode yang sering digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah talfiq manhaji yang mana di situ diartikan sebagai penghubung metode istinbat imam mazhab. Di sini contoh dari fatwa dari MUI adalah kemarin saja ini baru aja ini tentang fatwa nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman tata cara sholat yang dilakukan oleh tenaga kerja medis di situ yang sedang menggunakan atribut APD. Nah di situ dalam menangani COVID itu boleh para dokter atau perawat itu sholat atau ibadah dengan memakai APD, atribut APD. Yang selanjutnya adalah organisasi Nahdlatul Ulama yang berada di Indonesia. Sedikit sejarah mengenai organisasi Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Yang itu awal-awalnya berdirinya Nahdlatul Ulama ini pertama itu adalah dulu pada tahun 1924 Kiai Haji Wahab Asrullah itu menggagas sebuah
berdirinya sebuah jamaiyah atau jamaah, yang mana beliau itu menyampaikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Lalu setelah disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, beliau itu melakukan istikharah. Karena dari kehadiran beliau ini melakukan istikharah itu, dahulu beliau itu sebagai bapak dari umat di Indonesia. Selain sebagai bapak umat di Indonesia, itu beliau juga sebagai tokoh pergerakan nasional. Istikharah seperti ini diceritakan oleh Kiai As'ad atau Mbah As'ad, yaitu beliau sebagai santrinya Mbah Khalil Bangkalan dan juga sebagai salah satu sebagai penggagas berdirinya Nahdlatul Ulama. Nah, di situ secara singkat, sebelum adanya organisasi Nahdlatul Ulama di Indonesia juga terdahulu itu sudah ada organisasi namanya Nahdlatul Wathon pada tahun 1914 dan juga Nahdlatul Tijar. Nahdlatul Tijar itu berdiri pada tahun 1918. Dan juga Kiai Haji Wahab Asrullah ini juga mempunyai kelompok diskusi yang diberi nama dengan Tasmirul Afkar pada tahun 1916. Dan akhirnya Kiai Haji Wahab Asrullah ini membentuk sebuah komite yang diberi nama Komite Hijaz, itu pada bulan Januari 1926 atas restu dari Mbah Hasyim Asy'ari. Setelah mendapat restu dari Mbah Hasyim Asy'ari, beliau membuat sebuah panitia, melakukan sebuah perundingan kumpulan itu untuk memilih delegasi yang akan diantarkan ke Mekah sebagai muktamar di Mekah. Nah, adanya delegasi ini terpilihlah Kiai Haji Raden Ahmad Asnawi dari Kudus. Setelah terpilihnya Kiai Haji Raden Ahmad Asnawi dari Kudus ini, maka perundingan tersebut mereka semua itu pada kebingungan apa yang akan membawai Kiai Haji Asnawi ini ke muktamar di Mekah. Nah, maka dari situlah dibentuk namanya Nahdlatul Ulama. Nah, ini adalah salah satu sebagai wadah, sebagai atas nama dari perwakilan dari Indonesia oleh terpilihnya delegasi, yaitu Kiai Haji Raden Asnawi dari Kudus. Adapun nama dari Nahdlatul Ulama ini dibuat atau diusulkan oleh Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz. Adapun metode-metode yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam menggali hukum di sini di ruang lingkupkan, disatukan lagi, dibuat lagi dengan yang namanya Lajnah Basul Masail Nahdlatul Ulama. Nah, metode-metode yang digunakan LBMNU atau Lajnah Basul Masail ini, yang pertama adalah dengan metode qauli atau sesuai dengan dalil-dalil kitab klasik. Yang kedua adalah metode takrib jama'i. Metode takrib jama'i ini adalah sebuah musyawarah mengenai hukum, yang mana hukum tersebut itu relevan digunakan sekarang, yang didasarkan oleh kitab-kitab klasik terdahulu. Yang ketiga adalah dengan metode ilhaq masail bin nadzairiha. Itu adalah metode analogi hukum-hukum kasus baru yang disamakan dengan hukum-hukum kasus lama, sudah termaktub atau dituliskan dalam kitab-kitab terdahulu juga. Nah, terakhir di sini adalah dengan menggunakan metode istinbat manhaji. Metode istinbat manhaji ini adalah penggalian hukum yang langsung dengan tahap metodologi kaidah fikih dan juga kaidah usul fikih. Nah, secara singkat dari Nahdlatul Ulama dan juga metode-metodenya. Dan dari organisasi Muhammadiyah di sini adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atau dulu dikenal dengan sebutan Muhammad Darwis. Ini didirikan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi. Jadi antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu lebih
lebih dahulu Muhammadiyah berdirinya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah Muhammadiyah. Kenapa kok Muhammadiyah? Muhammadiyah ini disebut sebagai organisasi yang mana di situ karena memang untuk melakukan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW dan sebagai penisbatan nama kepada Nabi, sehingga jejak dan perjuangan Nabi itu bisa diterapkan lagi saat ini. Tapi itu bukan cuma sebagai wadah ya, bukan untuk menyamakan dengan dahulu kehidupan Nabi seperti itu, bukan cuma sebagai wadah yang mana paham mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam catatan Ad-Dabi Darban, ahli sejarah dari UGM, ini mengatakan bahwa Muhammadiyah itu diusul oleh kerabat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama adalah Muhammad Sa'idu. Adapun metode yang digunakan oleh Muhammadiyah itu ada 4, ada 3. Di sini Muhammadiyah itu juga memiliki sebuah lembaga, itu Majelis Tarjih, itu sebagai majelis atau sebagai lembaga. Di situ penetapan hukum dilakukan oleh Muhammadiyah, berdiri pada tahun ke-15 setelah berdirinya Muhammadiyah itu sendiri, yaitu bertepatan pada tahun 1927 Masehi. Adapun metode-metode yang digunakan oleh Muhammadiyah itu ada 3. Yang pertama adalah metode bayani, metode kiasi, dan juga metode istilahi. Metode bayani itu apa sih? Metode bayani adalah metode dengan cara menafsirkan ayat doni, ayat yang masih samar, dikiaskan dengan atau ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain. Yang kedua adalah metode kiasi. Metode kiasi itu apa? Metode kiasi adalah sebuah analogi masalah yang belum ada hukumnya, itu disamakan dengan masalah yang sudah ada hukumnya dalam nas Quran dan hadis. Itu dikarenakan disamakan ini karena adanya persamaan ilat atau persamaan sabab-musababnya atau persamaan alas-alasannya. Nah, yang ketiga adalah metode istilahi. Yang dimaksud metode istilahi di sini adalah metode yang mana perkara itu yang belum ada sama sekali hukumnya, baik itu di nas qot'i maupun dhonni, dengan cara menggali hukum yang mana di situ itu masih juga mementingkan dari kemaslahatan bersama masyarakat. Lalu disimpulkan lagi bahwa dalam metode di Muhammadiyah ini terdapat 5 metode pertimbangan. Yang pertama adalah istihsan, yang kedua adalah syaddu dhira'ah, yang ketiga adalah istislah, yang keempat adalah urf, dan yang kelima adalah istihad kaumnya. Di sini sedikit sejarah tentang tadi antara MUI dan juga Muhammadiyah dan juga NU Nahdlatul Ulama. Dari penjelasan saya itu pasti masih banyak kekurangan, masih banyak butuh penjelasan lagi. Jadi kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya akhiri sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.